Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang semoga Allah berikan kita selalu hidayah dan taufiknya. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita pada jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang tiada tara diberikan kepada kita. Kekayaan dasar manusia yang tak pernah Allah ambil dari kita, yakni iman dan Islam. Dan setiap hari Allah senantiasa memberikan modal kehidupan bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat dan nikmat waktu. Semoga terus kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di akhirat nanti kita harapkan syafaatnya. Dan semoga Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah nanti mau mengakui kita sebagai umatnya. Pada hari Jumat ini, izinkan khatib berwasiat pada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sekuat tenaga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Allah turunkan kepada kita tiada lain dan tiada bukan maksudnya hanya untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tak cukup hanya sebatas beriman kepada Allah, namun kita juga harus beriman kepada Rasul-Rasul. Kita harus beriman kepada kitabullah. Kita harus beriman kepada hari akhir. Kita harus beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pada siang hari ini kita akan mengulas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 138 sampai dengan 140. Yang mana pada ayat ini Allah memberikan pelajaran sekaligus peringatan buat kita semuanya.
Jika kita mengatakan diri kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan kitabullah, kita mengaku beriman kepada hari akhir, alangkah baiknya pesan khutbah pada siang hari ini kita dengarkan secara seksama. Karena ini menjadi nasihat untuk diri khotib pribadi khususnya dan juga umumnya untuk jemaah sekalian. Allah dalam An-Nisa surat An-Nisa ayat 138 sampai 140 menjelaskan kepada kita, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Ayat ini sejatinya sindiran dari Allah. Namun Allah awali dengan kalimat bahagia. Berikan kabar gembira. Yang namanya kabar gembira sudah pasti membahagiakan. Namun kabar gembira di sini sejatinya bukan untuk memberikan kebahagiaan. Sejatinya kabar gembira ini adalah sindiran bagi orang yang disebutkan setelah kalimat tersebut. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alim. Kabar gembira ini untuk orang-orang munafik, yang mana orang munafik ini kalau dia masih munafik sampai akhir hayatnya, maka dia akan bersama dengan azab yang begitu pedih. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Beritakanlah, kabarkanlah berita gembira ini bagi orang-orang munafik. Apabila dia masih munafik sampai akhir hayatnya, maka dia akan bersama dengan azab yang pedih. Lalu di ayat setelahnya Allah menjelaskan siapakah orang munafik itu? Tanda-tandanya, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik ini ketika hidup di dunia, dia lebih memilih berteman, berkerabat, berkawan, bahkan tak segan-segan mengikuti orang-orang kafir yang sudah jelas menjadi musuh-musuh Islam. Alladzina yattakhiduna al-kafirina min dunil mu'minin. Dia menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, kerabat, bahkan diakuinya lebih unggul ketimbang orang-orang mukmin. Ini salah satu tanda orang-orang munafik yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya saudara kita, teman kita, kerabat kita, sudah sepatutnya kita pilih orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sama seperti kita, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalimat selanjutnya pada ayat 139 ini, Allah seolah bertanya untuk menegaskan sindirannya kepada kaum-kaum munafik. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Apakah engkau berteman dengan orang-orang kafir untuk mencari kelebihannya, untuk mencari kekuatannya, untuk mencari jabatannya dan hartanya, kekuatan yang semuanya ada di muka bumi ini? Karena memang akhir-akhir ini kita melihat orang-orang kafir lebih berkuasa di muka bumi Allah. Orang-orang kafir lebih kaya ketimbang orang-orang mukmin. Namun jangan sampai kekuatan orang-orang kafir membuat kita silau terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tak melihat sejatinya fa innal 'izzata lillahi jami'a. Semua kekuatan, semua kemampuan, kekayaan, jabatan, kebahagiaan yang diberikan oleh orang kafir, sejatinya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat satu kalimat yang indah, nah senantiasa harus kita dawamkan karena ini menjadi bekal untuk di akhirat nanti. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Allah menjelaskan dalam Quran juga,
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lantas kalau sejatinya kita paham akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita paham atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita paham terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala, lantas seharusnya kita sebagai seorang yang beriman, kita punya power, kita punya kekuatan yang apabila kita manfaatkan kekuatan itu, maka kita bisa mengalahkan kekuatan kaum kafir. Al-Quranul Karim diturunkan bukan semata-mata hanya untuk sebatas bacaan. Oleh karenanya pada siang hari ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, jangan sampai Al-Quran hanya sebatas membasahi bibir kita, hanya untuk sebatas menjadi bacaan. Namun Al-Quran harus bisa mengisi otak kita dan mengikis kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Tak peduli usia sudah tua, ketika ada pengajaran Al-Quran di masjid, hadir. Ketika ada ceramah, baik itu di sosial media, baik itu di YouTube ataupun di masjid, kita tidak bisa hadir, ada siaran langsungnya, dengarkan. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan di situ dijelaskan tentang ayat-ayat tersebut, dengarkan. Jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan mengisi otak kita untuk jadi bahan pemikiran kita. Betapa luar biasanya Al-Quran Allah hadirkan untuk umat Islam. Kalau kita betul-betul manfaatkan Al-Quran ini menjadi kekuatan kita, insya Allah biiznillah, atas izin dari Allah, umat Islam akan mampu mengalahkan kekuatan orang-orang kafir di muka bumi. Oleh karenanya di ayat 140 Allah mengingatkan kita, wa qad nazzala fil kitabi an izzata. Di sini Allah menjelaskan bahwasannya Allah turunkan Al-Quran yang mana di dalam kitab itu Allah mengingatkan kita apabila ada kaum kafir, kaum munafik memperolok-olok dan menjadikan Al-Quran yang isinya kebenaran, Al-Quran yang berisi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang kafir itu tertutup untuk kebaikan. Orang kafir itu menutup dirinya dalam kebaikan dan dia gak mau mendengarkan Al-Quran. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka memperolok-olok ayat Al-Quranul Karim. Dan apabila kita mendapati orang-orang ini, janganlah kita duduk bersamanya. Karena apa? Innakum idza mithluhu. Apabila kita masih duduk bersamanya, kita tahu orang itu kafir terhadap ayat-ayat Allah, kita tahu orang itu menutup dirinya untuk ayat-ayat Allah, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka memperolok ayat-ayat Allah, janganlah kita duduk bersamanya. Allah memperingatkan kita akan hal ini. Oleh karenanya Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Atas apa lagi yang membuat diri kita tak mau mendengarkan kebaikan ini? Jangan sampai Allah matikan sebagaimana kebiasaan kita. Jika kita biasakan kita berkumpul dengan orang-orang kafir, khawatir Allah matikan kita dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan di kalimat akhir ayat surat An-Nisa ayat 140 Allah menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya.
Dan bahkan di ayat 145 yang Allah menjelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Orang-orang munafik ini, yang mana mereka tadi dikatakan dalam ayat 139, tanda-tandanya adalah ketika mereka lebih dekat kepada orang-orang kafir. Allah tegaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini akan berada di neraka yang paling dasar. Wala tajid lahum nasira, dan dia tidak akan mendapatkan satu pertolongan pun. Kan orang-orang munafik ini seolah ketika ditanya, apakah antum Islam? Ya, saya Islam. Apakah antum beriman? Ya, saya beriman. Sangat cepat mulutnya menjawab pertanyaan tersebut, namun hatinya mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hatinya sejatinya lebih condong, lebih dekat kepada orang-orang yang mengajak kita pada kemaksiatan, keburukan, dan seolah menutup diri pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pada siang hari ini, mari jadikan hari Jumat yang penuh berkah ini untuk ajang kita bermuhasabah diri. Adakah setitik kemunafikan dalam hati kita? Adakah setitik kemunafikan dalam hidup kita? Adakah telinga ini enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Adakah mata ini lebih senang melihat keindahan dunia timbang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah hati ini lebih condong, lebih menarik, lebih tertarik untuk mendekat kepada orang-orang kufur, orang yang jauh daripada Al-Quran, orang yang tak mau mendirikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang-orang munafik ini hatinya kosong. Munafik berasal dari kata nafaqah, yang mana artinya kosong. Kosong dari apa? Dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejak zaman dahulu sampai zaman saat ini, ada 3 golongan yang sejatinya di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang beriman dan bertakwa, orang yang kufur, kafir, dan juga orang yang munafik. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini, menghadiri sholat Jumat pada siang hari ini, bukan termasuk orang-orang yang munafik. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan semoga kelak Allah kabulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi, karena Allah memberikan tuntunan kepada kita berupa Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai senjata kita. Al-Quran itu bukan cuma sebatas bacaan, tuntunan, bahkan petunjuk hidup kita. Makanya jadikanlah Al-Quran bukan cuma sebatas bacaan, bahkan jangan sampai kita menjadikan Al-Quran yang sebatas pajangan. Bacalah Al-Quran tersebut, karena sejatinya iqra'ul Quran, Rasulullah bersabda iqra'ul Quran. Jadi yang memerintahkan baca Quran bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama. Yang memerintahkan kita untuk baca Quran adalah Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita. Karena sejatinya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah nanti, kelak di akhirat nanti, Al-Quran akan datang kepada kita untuk menjadi penolong dan sahabat kita sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan posisi kita, posisi surga kita terakhir nantinya ditentukan oleh bacaan Quran terakhir kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang munafik, yang dia akan terkena azab yang begitu pedih. Dan Allah tak akan tanggung-tanggung akan mengumpulkan kita dengan orang-orang kafir. Tentu kita tak ingin kita beragama Islam tapi kita disamakan dengan orang-orang kafir. Tapi sejatinya Al-Quran mengatakan orang kafir dan orang yang munafik berada pada satu tempat yang sama, karena mereka mengingkari Al-Quran dan mereka enggan untuk mendengarkan Al-Quran, bahkan memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan semoga Allah kembalikan keimanan dan keislaman kita pada jalan yang benar, sehingga sebagaimana kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, jalan orang-orang yang berada pada kebaikan. Kita berada pada jalan itu sehingga kita bisa masuk surga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا